Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Afifah Siti Wahyuni dan saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana sih cara membuat TGA and TGA curves. Jadi ini tuh adalah kurva TGA dan DGA. Kurva TGA ini sama DGA ini bisa kita peroleh dari pengolahan data hasil uji suatu material. Uji apa sih? Tentu saja uji thermal atau analisis thermal, yang mana TGA ini adalah thermal gravimetric analysis. Jadi dia itu adalah uji secara gravimetri yang dilakukan untuk mengukur perubahan berat suatu material selama perubahan suhu gitu. Jadi kan perubahan berat ada massa dan perubahan suhu ada temperaturnya. Sedangkan prinsip TGA ini adalah mengukur jumlah dan laju perubahan berat material sesuai dengan perubahan suhu dan atau waktu dalam lingkungan yang terkendali. Jadi bisa diatur gitu atau terkontrol. Sedangkan TGA ini temannya itu ada DGA. DGA adalah Differential Thermogravimetric Analysis, yang mana merupakan versi diferensiasinya atau derivatifnya seperti itu. Kita langsung saja ke tahapannya supaya lebih paham. Nah, di sini ada tahapan-tahapan yang sudah saya buat. Yang pertama adalah untuk membuat kurva TGA, pindahkan data temperatur ke sumbu X, temperatur ke sumbu X atau sebagai sumbu X, dan persen massa atau berat sebagai sumbu Y ke dalam origin. Nah, ini berarti kita butuh si origin. Nah, sekarang udah kita siapkan originnya. Sekarang kita langsung ke datanya deh. Datanya ada di Microsoft Excel. Nah, saya sudah punya datanya. Ini adalah data hasil pengolahan, maksudnya data hasil analisis thermal, mohon maaf, atau hasil analisis TGA. Sekarang kita yang temperatur ini kita ke sumbu X kan. Seperti ini, sepertinya dari sini saja. Kita pindahkan dulu, kita copy, ya kan? Nah, ke originnya, ini kan sumbu X nih di sini. Set, sudah. Selanjutnya yang perubahan massa, maksudnya persen massanya gitu, data persen massanya. Ini kan. Nah, ini tuh dalam persen. Jadi, kita langsung pindahkan saja, kita copy paste. Set gitu. Nah, ini long name-nya mau apa nih? Ya, jelas dong. Temperatur. Di dalam, ini kok unitnya ya. Jadi derajat Celcius. Kalau ini mass percent. Terus gini. Nah, ini gini aja dulu kali ya. Terus habis itu kita langsung pencet opsi line. Buat apa? Untuk langsung membuat kurvanya. Tadam! Nah, ini sekarang kita langsung ke tahapan kedua. Ternyata kita harus merapikan kurva yang terbentuk mulai dari ketebalan garis dan sumbu-sumbunya. Nah, sesuai apa yang telah diajarkan oleh dosen kepada saya, jadi saya tuh harus memastikan ini tuh dari sumbu X dan sumbu Y-nya harus dari 0, seperti itu. Mohon maaf. Jadi kita cek nih, ini kan X-axis. Ini kan dari minus 100, kita coba dari 0, kita apply supaya lebih rapi. Jadi kita tuh fungsi kita merapikan ini tuh supaya dalam penampilannya juga mudah dipahami, lebih lebih layak juga gitu secara pandangan atau secara visualnya. Jadi kan tidak acak adul dan orang-orang itu kan bisa melihatnya dengan oh gitu, paham gitu loh. Nah, selanjutnya kita juga bisa atur nih di title and format. Ini kan ada yang sebelah kiri nih. Kita mau pindahin ininya nih. Si garis-garis ini di dalam supaya lebih rapih. Boleh. Jadi kayak gini. Set. Kita apply. Set. Nah, sekarang kita yang ini kan bagian bawahnya juga masih berantakan ya. Kita tinggal atur aja gini. Sesuai dia ada di mana, kita apply seperti itu. Nah, ini yang bagian top. Ini yang bagian top nih. Bagian top kita show axis and ticks aja, tapi kita non, jadi nggak usah pakai penggarisnya itu loh, supaya rapih, jadi terkotak gitu ya, ada batasnya lah. Sama yang right atau yang sebelah kanannya juga kita samakan. Ini udah non ya. Oke, nah jadi kan kayak gini. Selanjutnya ini mass persen kita ganti aja keterangannya jadi TGA curve ya. Seperti itu. Kalau mau dipinggirin atau
Kita rapiin lagi bisa. Nah, ini juga kurvanya kalau mau dirapihkan, dipertebal, ini juga bisa di sini. Di border wide. Sorry. Nah, di sini kita 3 aja, jangan terlalu tebal. Segitu. Nah, terus habis itu kita lihat lagi tahapan selanjutnya. Ternyata kita harus menandai penurunan puncak yang menunjukkan adanya perubahan temperatur. Sehingga terlihat landai kemudian diikuti dengan penurunan massa yang cukup drastis. Jadi itu pada intinya kita tuh harus menandai nih. Ketika si temperatur ini berapa suhunya, nah perubahan massanya ini maksudnya ada selisih atau tidak gitu loh. Nah, jadi kita langsung ke sini nih, opsi yang lain ini. Kemudian kita tandai. Nah, kan ini kita bisa lihat ya, dia tuh nurun. Kalau turun begini kan berarti tandanya ada perubahan persen massa, ada perubahan berat ketika temperaturnya itu jalan gitu. Jadi kita tandai aja langsung nih. Set, kayak gitu. Pastikan lurus juga. Bisa juga kalau mau kita perpanjang. Misalkan masih dirasa kurang panjang. Ini masih miring. Salah satu yang harus dilatih ketika menggunakan origin adalah kesabaran. But it's okay. Nah, kita coba lagi ini supaya lurus aja. Soalnya greget kan kalau nggak lurus tuh. Nah, there it is. Kemudian kita langsung copy paste aja garis-garisnya. Ini kita tentuin aja nih, yang mana yang kira-kira perubahan masanya nih kelihatan gitu. Jadi awalnya landai. Kalau landai kan berarti ada perubahan temperatur, terus abis itu tuh turun kayak jurang gitu. Jadi itu tuh ada perubahan massa juga gitu. Nah, di sini kita copy paste lagi. Oh, yang ini nih. Oops. Nah, ini juga ada kan nih sebelah sini kan? Ya kan? Nah, ini bisa diatur-atur kalau dirasa kurang rapi. Nah, ini juga kan sama di mana lagi nih? Di bawah, di sini. Nah, mulai dari sini nih yang paling bawah ini udah masanya sudah di situ, nggak turun-turun lagi. Ketika temperaturnya naik sampai sekitar nyaris 1000 derajat Celcius. Wow. Terus ini kalau mau kita ubah warnanya juga bisa. Kita bisa double klik, nanti dia muncul, atau langsung di sini merah. Ini juga bisa jadi dash, jadi putus-putus. Kita bikin segini juga, 3 juga. Ini juga sama. Seperti ini. 3. Harusnya tadi memang di copy paste aja ya, cuman ya sudah, tidak apa-apa. Namanya juga mengerjakan ya. Nah, merah supaya terlihat gitu. Ini juga nih set dash, dan jadinya tuh orang langsung kan bisa lihat gitu, oh ini toh penurunan masanya gitu, perubahan massa ketika perubahan suhu juga gitu. Nah, selanjutnya apalagi ke tahap yang berikutnya adalah plot nilai koordinat penurunan puncak yang tadi yang sudah ditandai, kemudian dihitung selisih nilai Y-nya. Nah, kenapa sih kita perlu menghitung selisih nilai Y-nya? Ini nih ya, yang screen reader. Nah, ntar kan muncul nih data display-nya di sini. Kita sesuaikan aja mau taruh di mana. Terus ini kita langsung pencet aja yang tadi kita sudah tandai untuk mengetahui si nilai Y-nya. Nilai Y-nya ini apa? Jelas persen massa. Gak apa-apa mau taruh di sini, asal dia sesuai sama sumbu Y-nya. Kalau sumbu X-nya kan gak dihitung, jadi sesuaiin sama sumbu Y-nya. Sekarang kita siapin kalkulator. Di sini kan 100.
17,0849 dikurang ini 82,8621 22 ya harusnya 22. Nah gitu. Jadi itu selisih persen perubahan massa yang ini ya dengan yang ini, kemudian yang ini dengan yang ini, kemudian yang ini dengan yang ini. Intinya perubahan massanya gitu. Nah ini hasilnya adalah 17,2227%. Kita langsung aja add text di sini.